Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fitra Akbar. Di video kali ini kita akan memberikan edukasi tentang COVID. Kita akan buat beberapa video tentang edukasi COVID. Kali ini kita akan bahas tentang vaksin. Kenapa kok begitu penting? Kenapa pemerintah Indonesia segera menganggarkan dana untuk segera membeli vaksin ini? Jadi vaksin itu menurut Wikipedia jadi vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit. Jadi, teman-teman, vaksin ini seperti kita ketahui dibuat dari bagian dari virus. Di beberapa teknik atau di beberapa metode itu diambil dari virus yang sudah dilemahkan, di beberapa metode ada yang diambil dari virus yang sudah mati, dan ada yang diambil dari protein permukaannya. Jadi, vaksin itu adalah virus, bagian dari virus, entah itu yang sudah mati atau yang sudah lemah atau memang bagian dari virus itu sendiri yang digunakan, direplikasi, digunakan untuk sebagai vaksin. Jadi vaksin ini disuntikan ke tubuh manusia supaya ketika vaksin itu disuntikan, imun akan merespon. Jadi biasanya ya kalau kita lihat ketika orang habis disuntik vaksin akan mengalami efek samping, entah itu demam atau panas, tapi sebenarnya itu adalah respon dari imun. Jadi kalau kamu bisa bayangin, kita ambil analogi sederhana ya, imun itu ada semacam database data dari dokter pribadi di dalam tubuh kita. Jadi ketika ada virus, ada benda asing yang masuk, imun akan segera merespon dan segera mengenali ketika kita sudah disuntik vaksin. Nah, problemnya ketika ada benda asing yang belum pernah dikenali oleh imun akan butuh waktu tuh. Jadi ketika imun berusaha mengenali, itu virusnya sudah mulai berkembang tuh di dalam tubuh. Nah, digunakannya vaksin itu supaya imun bisa segera merespon dan segera mengeluarkan tentara yaitu antibodi untuk segera membunuh virus tersebut. Jadi kalau dibuat perbandingan, orang yang belum pernah divaksin dan orang yang sudah pernah divaksin, tingkat respon imunnya akan berbeda. Jadi sebagai contohnya ketika saya terkena COVID di bulan Juli Agustus kemarin di tahun 2020, saya butuh waktu sekitar 20 hari sehingga baru bisa dinyatakan negatif. Tapi beda ketika saya misalnya terkena infeksi ulang, reinfeksi COVID. Mungkin saya akan sekitar 3 atau 4 hari sudah sembuh. Nah, itu adalah perbedaan dari respon imun yang belum mengenali dan yang sudah mengenali. Kalau diambil dari Wikipedia lagi, sistem kekebalan mengenali partikel vaksin sebagai agen asing, menghancurkannya dan mengingatnya. Jadi ketika kemudian hari ada virus yang menginfeksi tubuh, sistem kekebalan tubuh sudah siap. Jadi sudah bisa menetralkan bahannya sebelum bisa memasuki sel, bisa mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi sehingga agen ini dapat berbiak dan jika tetap sakit maka sakitnya juga jauh lebih ringan. Itu kenapa di beberapa kasus teman-teman saya yang terkena reinfeksi COVID-19 biasanya sakitnya akan lebih ringan. Yang awalnya batuk sesak, kemudian ada gejala ini, ketika muncul reinfeksi mungkin hanya sekitar panas-panas, demam-demam aja. Dan itu adalah salah satu poin pentingnya vaksin. Jadi gampangnya di hari-hari ini, di tahun 2021 ini, kita cuma diberikan 3 pilihan, yaitu tidak terkena COVID sama sekali, atau terkena COVID, atau diberi vaksin. Sehingga dari 3 pilihan ini, pilihan yang pastinya semua orang tidak ingin dia terkena COVID. Tapi kalaupun dibanding kena COVID, mendingan kalau saya sendiri pribadi akan milih divaksin. Karena ketika saya divaksin, imun tubuh saya akan segera mengenali virus COVID ini dan segera bisa membunuh sebelum COVID-19 ini berdampak hebat di diri saya. Karena di beberapa kasus orang, kalau kita lihat, dari 100% orang yang kena COVID, 90%-nya memang sembuh. Tapi lihat, 10%-nya biasanya berdampak fatal, teman-teman. Dan itu dialami oleh teman-teman saya, sahabat saya, dialami juga oleh orang-orang yang tidak saya kenal yang pada WhatsApp ke saya. Jadi harapan saya sih memang vaksin itu segera diberikan kepada masyarakat Indonesia. Tentunya vaksin ini tidak bisa langsung diberikan kepada setiap orang ya. Jadi yang diutamakan otomatis adalah usia-usia produktif sampai usia sekitar 60 tahun mungkin ya. Jadi kalau kita lihat peraturan pemerintah kalau nggak salah antara 18 sampai 60 tahun. Jadi silakan, tapi yang diprioritaskan lagi adalah nakes. Karena nakes ini kita tahu sendiri, nakes itu berjuang hebat untuk bisa membantu orang melewati fase-fase sakit dari COVID ini.
Jadi nakes akan segera diberikan yang pertama. Kalau masalah efektivitas, ya kita kalau ngomong efektivitas, vaksin ini tidak digunakan untuk memberikan kekebalan, tapi untuk mengupdate imunnya agar segera bisa mengenali virus dan segera bisa membunuh. Jadi itu adalah pentingnya kenapa vaksin itu dibuat dan segera diberikan kepada masyarakat Indonesia. Semoga masyarakat Indonesia bisa memahami kenapa dilakukan vaksinasi ini dan semoga vaksinasi ini segera dilakukan dan segera bisa menyebar karena vaksinasi itu tidak hal yang mudah ya. Jadi kalau kita lihat sendiri vaksinnya ini memang harus dibawa dengan sistem cold chain, jadi rantai beku karena memang kondisinya vaksin ini harus dalam kondisi beku teman-teman. Jadi itu kenapa ada beberapa tahapan, jadi nggak bisa langsung didistribusikan. Semoga video ini bisa menjelaskan kepada Anda semua mengapa vaksin ini penting. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, lihat video saya lainnya tentang edukasi COVID. Saya Fitri Akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.